disampaikan Bang James? Jadi tadi saya naik karena saya lihat ada katanya di Matius berapa tadi yang tentang penyesat tuh. Matius 2763 tadi. 2763. Iya. Ya, jadi di sana dikatakan, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, di sana kan jelas tuh, jelasnya di mana? Jelasnya yaitu ini mereka kubur Yesus disuruh jaga karena waktu Yesus itu dianggap penyesat, ya. Oleh karena itu satu alasan kenapa dia disalibkan, begitu. Jadi di sana mereka yaitu ahli-ahli Taurat itu memerintahkan untuk kubur itu dijaga karena sewaktu masih hidup Yesus ini dia bilang bahwa 3 hari dia akan bangkit. Oleh karena itu di ayat ke 63-nya, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit, begitu. Lanjut ke 65-nya Bang. Bang James. 65-nya, ya. Coba baca lanjut ke 65-nya Bang. Ya, dari 64 ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Di ayat ke-65-nya, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Sehingga ahli Taurat kan meminta kepada Pilatus, jadi Pilatus memberikan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur itu, begitu. Iya, jadi ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus itu kemana penjaganya Pak? Kan disuruh jaga sampai 3 hari, itu kemana penjaganya Pak? Ditinggal dugem atau bagaimana Pak? Oke, jadi kalau itu sudah masuk ke kebangkitannya, kalau mau bahas tentang kebangkitannya, kan dijaga selama 3 hari itu. Iya kan? Hanya sampai 3 hari aja kan? Iya, tapi belum sampai Pak. Ketika Maria datang hari Minggu pagi itu mayat Yesus sudah tidak ada dan penjaganya pun juga tidak ada. Padahal di sana disuruh jaga sampai 3 hari. Kemana penjaganya Pak? Bisa dicarikan Pak ayatnya yang lain mungkin, entah pergi kemana itu penjaganya yang menjaga kubur Yesus itu dengan sebaik-baiknya, kata Pilatus di Matius 27 nomor 65. Oke, jadi di sana memang tidak dicatat tentang kebangkitan itu, tidak dicatat di mana penjaganya ya. Tapi sedangkan yang tadi ayat yang tadi, sedangkan di sana kan cuma Maria Pak. Di kubur Yesus itu cuma Maria, perempuan gitu. Lalu ini para penjaganya kemana gitu? Penjaganya tidak ditulis di sana, akan tetapi tidak tertulis di sana penjaganya apakah masih tetap di sana atau tidak dicatat. Hanya kalau kita telusuri dari yang tadi 27-nya itu Pilatus sudah memberikan penjaga-penjaga itu kepada imam-imam Taurat pada saat itu untuk berjaga-jaga di sana, seperti itu selama 3 hari, begitu saudara. Jadi kalau saudara ingin mencari bukti bahwa gimana Yesus itu kan tentang penyesat itu kan, nah itu sudah membuktikan bahwa alasan Yesus disalibkan itu karena Yesus sudah dianggap menyesatkan karena dia ini
dalam menyetarakan dirinya dengan Allah itu, begitu. Bang Zuma udah monitor ya? Udah kayaknya tadi. Udah ya kayaknya tadi. Ya hadir. Pak Zuma. Oh, Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara James, apakah Anda percaya perkataan Yesus di dalam Lukas 9 nomor 27? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan langit. Saudara percaya? Di Lukas 9 ayat 27. 27, entar saya buka. Izin Bang, tuh soundcardnya kenapa ya? Noise sekali. Jadi di sana Noise ya? Iya Bang, berikutnya kayak suara tentang- nging gitu. Doubling Ya, pula tuh. ya, Nah, ini penyakit yang semalam masih. Masih Bang. kresek-kresek. Iya. Masih. Nah itu. Masih Bang, masih doubling terus kayak bunyi apa itu? Nging gitu loh. Masih. Masih Bang. Kenapa begitu Bang? Lem biru. Saya bukan di rumah ini, saya di Medan soalnya. Ya, aman, lanjut Gerunda. Aman, nggak terlalu ini. Yang lain mute, yang lain mute. Yang lain Iya, mute, gimana? biar nggak Apakah noise. Anda percaya yang ada di dalam kitab saudara Lukas 9:27 itu? Oke, jadi kalau kita baca ke sana itu perikopnya tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Di ayat 27-nya ya. Iya. Iya kan? Oke, 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, jadi orang yang ada di sana pada saat itu, Iya. ada di situ, yang tidak akan mati Tidak akan mati. mereka melihat kerajaan Allah. Jadi yang kerajaan dimaksud di sana dan semua, Ya. yang dimaksud di sana orang-orang yang di situ ada yang tidak akan mati sebelum kebangkitan itu terjadi. Kenapa bicara kebangkitan? Nggak mau. Enggak, saya tanya dulu. Ya, Di itu situ perikopnya jelas, Bang Zuma. aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di sini orang yang dimaksud Yesus termasuk dirinya enggak? Bang Zuma. Enggak, aku tanya dulu, Pak. Aku tanya dulu. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di antara orang yang dimaksud ini tidak akan mati termasuk Yesus enggak? Dengar dulu Bang Zuma. Ini Itu lagi dengar ada lagi, disuruh lagi. perikopnya di sana, ada perikopnya Iya, di sana, saya pemberitahuan perikop itu kan yang buat tentang LAI, lembaga Bible. penderitaan. Yang saya tanya kepada saudara, percaya tidak dengan ucapan Yesus ini bahwa ada di antara orang yang ada di situ, di antaranya Yesus, itu tidak akan mati. Percaya nggak Anda? Itu perkataan Yesus kepada orang-orang di situ. Iya, termasuk Aku enggak dia. berkata Kan dikata, kepada aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara Kepadamu. orang yang hadir di sini. Yesus hadir nggak juga di situ? Yesus hadir di sana, tapi perkataan Nah, berarti itu bukan termasuk untuk dirinya dia. kan? Bukan Nah, kalau- untuk dia, Pak. Bukan untuk dia. Karena Kalau dia- begitu, ini keluar kalau dari begitu, mulutnya dia kan. Oke, kalau Jadi, begitu, sekarang kita di kalau sini, begitu, kita di saya sini. tanya sekarang nih, saya tanya kepada saudara, orang yang hadir yang ada pada masa itu, apakah masih ada hidup sampai hari ini? Bang Cuma, saya sekarang saya contohnya saya nih. Saya Gimana? berkata kepada Bang saya tentang ikuti kalimatnya ya. Saya Ya. berkata kepadamu, Ya, di sini ada berapa orang nih? ya, mau semua yang hadir di situ bahwa di antara orang sesungguhnya di antara oh aduh bicara sendiri, Anda ngomong saya ngomong juga, ya sudah Anda lah ngomong terus. Sorry. Jadi yang saya sampaikan itu bukan kepada diri saya, tapi
kepada Bang Suma, kepada Bang Ferry, Bang Ya, Andi, sudah. Nah, sekarang siapa di antara orang itu yang masih hidup sampai hari ini? Jawab. Oh, ini kan tentang kerajaan. Ini kan masuk kepada pendidikan. Gimana kau ini? Coba sekali-kali kau diskusi sama Bang Suma itu kalian pakai otak apa? Di antara orang yang hadir di situ. Weh, diam dulu napa, cuplis. Kalau saya ngomong kau diam dulu. Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, apakah Yesus juga yang termasuk di situ? Anda mengatakan bukan. Berarti ada di antara orang selain Yesus yang masih hidup sampai hari ini. Sampaikan kepada saya, siapa orang itu? Jawab. Kalau saya, Bang Suma, apa yang dimengerti oleh Bang Suma itu salah. Yang dimaksud kerajaan surga di sini yaitu tentang kebangkitan itu. Kenapa berbicara mengenai kebangkitan? Ya iya kan ini berkopi. Tidak ada berbicara. Ini melihat kerajaan, Bung, melihat kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal melihat kerajaan Allah. Kalau orang meninggal itu baru tahu, oh ini loh ternyata kerajaan Allah itu. Tentang alam surga, alam neraka, ini tuh ternyata. Itu setelah meninggal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada di antaranya yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, termasuk Yesus gak di situ? Bang Suma makanya kalau mau mengerti baca ayat dua-duanya, ayo mulai dari ayat dua-duanya. Silakan Anda baca, silakan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan angkat bangkit pada hari yang ketiga. Yang dibicarakan di sana tentang kematian, penyaliban kematian dan kebangkitan. Nah, terus baru masuk ke ayat 27-nya. Di sana kerajaan Allah yang dimaksud itu tentang kebangkitan itu, Bang Suma. Tentang kebangkitan Yesus. Di sana dibicarakan bukan tentang kerajaan surga yang mana, tapi dibicarakan tentang lalu ketika kebangkitan Yesus, mana kerajaan Allah yang dilihat? Mana kerajaan Allah yang dilihat? Mana kerajaan Allah ketika Yesus bangkit? Mana kerajaan Allah? Nah, setelah kebangkitan itu kan Kristus bangkit tuh, saudara. Nenekmu kiper, kau ngarang-ngarang terus. Kenapa sih? Bukan ngarang, sesuai. Nah ini permasalahannya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Di antara mereka di sini ada yang tidak mati. Siapa? Ya aku. Aku yang tidak akan mati. Sampai hari ini aku belum mati. Jadi tidak ada kebangkitan. Kebangkitan menurut Yesus itu hanya simbol tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda baca Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Percaya tidak murid-murid asli yang tentang kebangkitan? Tidak. Lengkap lagi. Lukas berapa? Lengkap lagi lah. Lukas berapa? Nah, sekarang Yesus mengatakan kebangkitan itu. Sekarang kebangkitan itu tanda untuk siapa? Kebangkitan itu yang kita bahas tentang kerajaan Allah yang Bang Suma kutip 27 itu. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Itu pertanyaan saya. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Iya. Perbaiki kalimatnya yang jelas biar orang bisa mencerna. Ya, Anda saja yang tidak mencerna. Tanda Yunus itu diberikan untuk siapa? Kenapa? Pura-pura pikun. Tanda Yunus? Iya. Tanda Yunus kenapa? Makanya kalau Anda tidak mengerti ajaran Yesus, jangan Anda sok ngomong. Yesus mengatakan kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk penjahat, angkatan jahat, karisteng. Sedangkan Lukas 9 nomor 27, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati itu? Aku Yesus.
Bang Suma ambil ayat di mana, terus Bang Suma datang selipkan di yang gak tertulis di satu perikop ini. Gimana ceritanya saudara? Kitab Anda itu, kitab Anda itu adalah catatan wartawan lepas yang tidak diketahui oleh Yesus. Susunan cerita yang membahas tentang, diam dulu kalau saya ngomong, cuplis. Ini mulut beng, kurang ajar juga Anda itu. Diam dulu, selayaknya Anda bicara saya diam. Kristen kok kayak gitu sih? Sok pintar. Padahal level Anda itu binatang. Diam dulu kalau saya lagi ngomong. Anda itu harus belajar. Lukas 9:27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Itu loh maksudnya. Nah, ada nggak murid-murid Yesus yang tidak mati sampai hari ini? Semuanya pada mati. Nah, kerajaan Allah pernah nggak datang? Belum pernah. Berarti yang tidak akan mati sebelum kerajaan Allah itu datang ya Yesus. Yesus satu-satunya orang yang belum mati sampai hari ini sebelum kerajaan Allah itu ada datang. Apa itu? Kiamat. Makanya kalau Anda melihat di dalam kitab saudara, Anda baca sendiri Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka. Ini siapa yang mengatakan ini? Markus. Siapa Markus itu? Ia muridnya Paulus. Berarti ketika dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri. Siapa yang menampakkan diri di situ? Itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus itu sendiri. Bukan Yesus yang datang menampakkan diri dengan rupa lain. Bukan. Kalau Anda menyangkal data itu, dari mana Markus tahu? Kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam rupa lain. Dari mana Anda tahu? Dari mana Markus tahu? Siapa yang ngajarin Markus? Bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain. Yesus datang dalam rupa lain itu Markus dapat ilmu dari mana? Coba Anda jawab. Sudah selesai Bang Suma. Sudah selesai. Selesai. Nah gitu dong. Bang Suma dulu. Oke Bang Suma. Bang Suma kita bahas di sini. Itu perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Itu ayat 22 sampai 27. Nah, kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah yang dimaksud itu hari kiamat. Nah, Bang Suma tolong tunjukkan kepada saya di mana ayat 22 sampai 27 ini yang menerangkan tentang kiamat. Karena di sini kerajaan Allah itu Allah itu di dunia. Selesai dulu Bang Suma. Bang Suma juga panjang sekali tapi kosong. Anda dari tadi panjang juga. Ya, tapi berisi. Kerajaan Allah itu di bumi. Kerajaan Allah itu di bumi. Saya selesai dulu. Kerajaan Allah itu di bumi atau di akhirat setelah kematian? Saya selesai dulu. Nah, sedangkan di sini itu menerangkan tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Nah, kalau Bang Suma ngotot kerajaan Allah itu di bumi atau setelah kehidupan di bumi? Jawab. Kalau maksud Bang Suma kerajaan Allah ini yang dimaksud ini adalah akhir zaman, Bang Suma tolong tunjukkan datanya dalam satu perikop ini. Kerajaan Allah itu di bumi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Nasun tili. Turunkan ini sok tahu orang dongok. Orang tolol, sok pintar, turunin. Biadab, sok ngajar, nggak ada ilmu. Malas saya diskusi orang-orang Kristen ini yang tidak ada ilmu, sok. Paling bijak, paling arif, tapi nonsen, kosong, otak, cuman seupil. Kerajaan Allah itu bukan di dunia ini. Katanya kerajaan Allah, berarti bukan kerajaan di bumi. Kerajaan Allah itu di luar daripada bumi ini yang kalian sebut sebagai surga. Itu loh. Jangan jadi pikun. Jangan memperbodoh diri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah berbicara yang mana? Di dunia? Bukan. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang masih hidup sampai hari ini? Yang tidak mati, tidak akan mati itu siapa?
Ya Yesus lah. Makanya dia masih hidup. Nah, kemudian berbicara mengenai kebangkitan itu adalah halusinasi. Bukti, Markus 16 nomor 12. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ada yang bisa jawab? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau yang nongol setelah adanya penyaliban itu adalah Yesus, tapi dalam bentuk rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Sedangkan Markus ini murid Paulus. Inilah kalau wartawan catatannya hanya diimani saja. Cari tahu dong. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Dari mana Markus tahu yang datang itu Yesus dalam rupa lain? Berarti karangan bebas. Karangan bebas. Coba, ada nggak Kristen yang murni mau belajar, bukan kayak tadi sok tahu tapi lebih pantat ayam daripada mulut yang tak ada ilmunya itu? Ada nggak? Izin Gurunda, ini Bang Ya, Jafe silakan. kayaknya Kristen ini Bang Jafe nih Gurunda. Selamat malam Bang Jafe. Ya, silakan. malam. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain? Ya, kalau menurut saya dari Alkitab yang saya pelajari, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Kenapa engkau heran kepadaku? Akulah Bukan saya heran, justru saya mau tertawa. Dari mana Markus tahu? Itu loh pertanyaan saya. Nah, kita bisa nggak bang? Saya naik kemarin ini tidak dalam pembahasan ini. Saya mau naik bertanya ini. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus tapi dalam rupa lain? Emang Markus pernah bertemu Yesus yang asli? Pernah? Pernah Markus bertemu? Dia hampir sejam. Enggak, Markus lain itu Markus ini pernah nggak bertemu dengan Yesus yang asli? Dia nggak sejaman. Enggak sejaman. Terus dari mana Markus tahu kalau yang nongol itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, sekarang pertanyaannya, itu kan murid Paulus. Nah, Dia kan murid justru karena Paulus. itu muncul pertanyaan. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak itu adalah Yesus dalam bentuk wajah lain? Dari mana? Nah, gini bang. Boleh saya luruskan dulu. Sebelum kita lanjut pertanyaannya, Memang ada yang bengkok. Pertanyaan saya lurus loh. saya tidak siap dengan pertanyaan ini karena yang saya mau luruskan. Kenapa Anda nggak sanggup? Bukan nggak sanggup. Nah, kalau gitu jawab dulu. Dari mana Markus tahu bahwa yang muncul ini adalah Yesus dalam rupa lain? Misalnya nih, Markus melihat Paulus, Pak Bom Bom. Wow, Pak Bom Bom. Ini adalah Yesus dalam rupa yang lain. Nah, pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Dari mana? Ini saya nggak tahu jawab. Hah? Saya nggak tahu jawab. Saya cuma mau Jawab aja bertanya. Pak, dari mata turun ke hati udah. Udah, jujur aja bahwa kalian itu dikibulin selama ini. Bukan Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang dikuburkan, bukan Yesus yang keluar dari gua kubur itu, bukan. Oke. Tapi narasi yang dibangun kemudian penulis kitab saudara, sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain, itu hanya karangan penulis saja. Oke, baik. Gitu, Bang. Oke, baik. Kita amin itu ya. Kita amin. Saya pun amin. Oh iya, amin. Ya. Kita amin ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Abang percaya enggak dengan Zabur, dengan Torah, dengan Injil? Percaya enggak? Percaya. Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel melalui nabi-nabinya. Percaya. Oke. Percaya ya. Oke.
Sekarang apakah berbeda dengan Zabur, Injil dengan Torah yang dipegang oleh umat Kristen? Beda dong, itu bukan kitab para nabi itu yang kau pegang. Oke, baik. Kita aminkan dulu, oke ya. Nah, di dalam Quran Abang sendiri, dalam surah 2:7 itu mengatakan bahwa firman Allah tidak bisa dipalsukan. Ya. Di mana tertulis? Di surah 18 ayat 27. Al-Quran surah 18 ayat 27 itu jelas mengatakan bahwa itu firman Allah tidak bisa dipalsukan ya. Tidak bisa dipalsu. Oke. Surah apa Bang Andi? Al-Kahf ya. Oke. Watslu ma'uh itu ya. Ya, ilaika min kitab. Oke. Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu berupa Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripada. Ini berbicara mengenai Al-Quran. Ya, betul Bang, betul. Berarti diklaim bahwa yang tidak bisa dirubah di sini itu adalah Al-Quran. Karena ini membahas tentang kitabnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Ya, sekarang begini Bang. Untuk menilai dari Al-Quran dalam pandangan Al-Quran ke Alkitab itu tidak akan pernah bisa nyambung, Bang. Menurut saya loh ya, ini menurut saya ya. Apa hubungannya ini Torah, Zabur, Injil dengan ayat Al-Quran tadi? Justru karena itu Bang, maksud saya begini Bang. Alkitab yang kami pegang, Abang klaim sebagai Alkitab yang dipalsukan. Bukan dipalsukan, kitab Anda itu asli. Asli karangan wartawan. Asli itu kitab Anda. Asli terjemahan kitab yang berisi berita-berita yang ditulis oleh pewarta atau wartawan. Asli itu kitab Anda. Siapa bilang karangan? Siapa bilang itu palsu? Al-Quran tidak menceritakan kitab Anda palsu, nggak ada. Nah sekarang begini bang, apalagi di dalam Injil, di dalam kitabnya orang Yahudi itu di perjanjian lamanya kami itu jelas mengatakan bahwa yang ditunggu-tunggu itu adalah seorang Mesias. Iya, bukan Tuhan kan, tapi Mesias kan? Mesias itu adalah yang diutus oleh Tuhan, merupakan firman-Nya Tuhan. Ya itu betul, Al-Quran juga mengatakan itu. Iya betul. Dan firman Tuhan itu kan sesuatu yang keluar daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Siapa bilang yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Mana dalilnya? Firman. Anda dapat ilmu dari mana? Yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu berjalan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Iya, kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, itu berbicara mengenai sifat. Nah, sedangkan yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan sifat, tetapi efek akibat dari sifat. Betul bang. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu telah menjadi daging. Berarti daging ini bukan firman, tetapi dia adalah efek dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah abang mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Yes, saya percaya. Ya, terus apakah Alkitabnya itu, kertasnya Al-Quran itu termasuk Tuhan? Bukan. Ya, samalah seperti Tuhan itu. Nah, dengan demikian Yesus bukan Tuhan, kan selesai. Enggak, Tuhan Yesus dagingnya manusia. Firman-Nya firman Tuhan. Gimana ceritanya? Apa bedanya dengan kita ini? Iya, apa bedanya dengan kita? Yesus tubuhnya Tuhan atau bukan? Firman yang jadi manusia. Iya, kita semua ini adalah firman yang menjadi manusia. Baca Matius 4 nomor. Baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, selesai kan? Coba kau baca. Coba baca Matius 4 nomor 4. Baca. Saya tidak bawa kitab. Coba bacakan. Manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Masih mau datang besok?
Hah? Apa? Iya datang. Makanya orang gila itu memang tidak takut. Ada anjing, ada orang gila lari, enggak. Karena dia enggak merasa akal berfungsi. Ketika Matius 4 nomor 4 itu kemudian menceritakan seluruh manusia berasal dari mulut firman yang keluar dari mulut Tuhan, maka kita dan Yesus adalah sama-sama berasal dari firman yang tadi pada mulanya adalah firman menjadi manusia. Saya dan Yesus adalah sama. Tentang rohnya Yesus, baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku, kata Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti roh kita ini adalah roh Tuhan. Rohnya Yesus adalah roh Tuhan. Dan jasad kita, tubuh kita ini adalah firman. Adalah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti jasad kita dari Tuhan, roh kita pun adalah roh Tuhan. Selesai kan? Lalu apanya Yesus yang Tuhan? Gak ada. Nah, sebenarnya begini, Bang. Sebenarnya begini. Inti daripada kitab Zabur itu sudah difirmankan sejak dari awal bahwa akan datang seorang nabi, ya kan? Akan datang seorang nabi Yesus, nabi. Kami mengimani dalam kitab suci kami. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Beliau adalah nabi, makanya dia bukan Tuhan. Selesai kan? Dasar dari mana abang bilang itu kitab kami palsu? Dasarnya, dalilnya ada. Di mana saya mengatakan kitab Anda palsu? Saya mengatakan kitab Anda asli. Asli karangan dari wartawan lepas yang Yesus pun tidak tahu siapa orangnya dan siapa kitabnya dan bagaimana kitabnya. Saya tidak mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda asli karangan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa orangnya dan siapa penulis. Sekarang saya balik ya Bang ya. Sekarang saya balik. Kalau saya yang menjawab Al-Quran seperti itu, kira-kira jawaban abang seperti apa? Silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Kan abang bilang ini karangan. Nah sekarang saya sebagai apologet kitab Anda itu karangan. Kira-kira apa jawaban Anda? Silakan. Anda mengatakan itu adalah karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi pada intinya Al-Quran 100% berasal dari lisannya beliau. Selesai kita kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah kitabmu, kitab saudara ini, semuanya berasal dari mulut Lukas, mulut Markus, mulut Paulus. Ada tidak di antaranya yang kemudian bisa kita cross check kebenarannya bahwa itu benar-benar ucapan Yesus? Ada enggak? Ada enggak? Lukas pernah bertemu dengan Yesus enggak? Paulus pernah bertemu enggak? Markus pernah bertemu enggak dengan Yesus? Kan tidak pernah. Berarti itu adalah asli karangan Lukas, asli karangan Markus, asli karangan Paulus. Yesusnya gimana dong? Yesus gimana? Dianggurin. Terus dari 4 Injil, dari 3 Injil yang Anda sebutkan, ada 4 Injil. Nah, apakah Injil Yohanes itu karangan atau bukan? Sementara Yohanes jelas karangan orang yang tidak diketahui siapa penulisnya. Dari mana Anda tahu? Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Coba Anda baca. Baca coba. Nah, saya enggak pegang kitab. Nah, itu dia masalahnya. Susah kalau Anda tidak paham Bible. Bagaimana Anda bisa mengimani sebuah buku yang Anda sendiri tidak paham? Ini celaka. Kalau saya beriman kepada Quran, saya paham Quran, maka mutlak keimanan saya itu sudah teruji. Sekarang Anda diuji imannya. Anda baca Yohanes 21 nomor 24 25, Anda nggak tahu, bingung. Iman apa ini namanya? Coba iman apa ini? Anda menjadi seorang Kristen, nama kitabnya kitab Yohanes. Tapi ketika ditanya tentang kitab Anda tidak tahu. Tapi Anda imani. Maksudnya apa itu? Masa kami umat Islam lebih paham Bible? Coba. Begitu Anda tanya, bagaimana Anda bisa mengatakan Yohanes bukan firman Tuhan, bukan tulisan Yohanes, bukan tulisan murid Yesus? Kami spontan baca Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Itu jawabannya. Selesai kita kan? Makanya kenali dulu Bible baru jam berang jalan. Ini seruduk baja gimana?
Iya, yang kita lawan kan dewanya juga ini Muslim. Coba kalau mau lawan sama dewanya kita, hancur juga dia. Ya kan? Itu aja. Oke, ini bukan masalah dewa, Bang. Ini masalah penulis Bible sederhana kan. Siapa pun bisa paham itu kan. Yohanes 21 nomor 24, 25 membuktikan secara data bahwa Bible Yohanes bukan murid Yesus anak Zebedeus yang menulisnya, bukan. Tapi orang lain yang tidak diketahui sampai detik ini. Siapa penulis kitab Yohanes? Tak ada satupun manusia Kristen yang bisa memberikan data secara akurat. Tak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, Bang. Makanya saya katakan kitab Anda itu asli. Asli karangan Yohanes. Asli karangan orang yang menulis Yohanes. Tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, terus untuk perjanjian lamanya bagaimana, Bang? Perjanjian lama itu, jangankan kami umat Islam, orang Yahudi saja nih tidak mengakui kalau perjanjian lama itu adalah Tanakh. Kan sakit kalau udah kayak begitu. Kenapa bisa demikian? Karena kitab saudara itu diambil dari terjemahan dari kitab Torah di abad 3 sebelum Masehi atas perintah 2 Ptolemy II yang memerintahkan kemudian kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan kitab Torah milik orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, ini nanti dibukukan kemudian bersatu dengan perjanjian baru di abad keempat. Terus isinya asli enggak tuh? Tidak mungkin asli. Kalau Anda mengatakan cakupan Taurat tidak mungkin asli. Kenapa saya katakan tidak mungkin asli? Yang pertama, Taurat Nabi Musa diterima oleh Nabi Musa itu di tahun sekitar 1400 sebelum Masehi. Sementara kitab kitab Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi. Berarti ada jarak antara Nabi Musa kepada Ptolemy II 1100 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara orang-orang Yahudi membudidayakan kemudian Torah dari zamannya Nabi Musa sampai zamannya Ptolemy II? Adakah yang menghafal Torah? Tak ada. Adakah yang menuliskan Torah? Tak ada. Apakah ada yang menerima Torah itu kepada tangan dia setelah Nabi Musa? Tak ada juga. Berarti begini bang. Silakan. Berarti kita kembali. Berarti Al-Qur'annya abang juga cacat. Karena di dalam rukun Islam menyatakan bahwa harus mengimani itu. Bagaimana Tuhan yang tahu bahwa kitab itu sudah tidak ada, terus abang imani? Saudara, di dalam Al-Quran tidak ditunjukkan kemudian bahwa kami harus beriman Torah itu tidak tersentuh oleh tangan-tangan jahil bangsa Yahudi itu sendiri. Tidak. Justru Al-Quran mengatakan, ya Bani Israel, ya ahal kitab, lebih sunnah haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan hal yang batil? Mengapa kau mencampur adukan? Mengapa kau mengganti? Mengapa kau menambah dan mengurangi firman Tuhan? Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Artinya kami beriman kepada kitab yang datang kepada Nabi Musa, di mana kitab itu tidak dipertahankan kesuciannya, melainkan dicampur adukkan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri antara perkataan mereka dan ucapan mereka sendiri. Ya, tetapi kenapa di dalam rukun Islam itu harus mempercayai Injil dan Torah? Ya, kami beriman. Ya, kami percaya bahwa dulu Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa dan pernah berfirman kepada Nabi Isa. Kami percaya itu rangkaian dari iman kami. Nah, setelah kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, apakah umatnya Nabi Musa itu taat? Tidak. Apakah Tuhan ketika berfirman kepada Nabi Isa, umat Nabi Isa itu taat? Tidak. Bahkan ketidaktaatan umat Nabi Isa kemudian berujung kepada ancaman kematian. Kalau Nabi Isa aja tidak diterima, bagaimana mungkin kitabnya diterima? Kalau Nabi Musa aja tidak diterima, bagaimana mungkin kemudian kitabnya diterima? Jadi tak ada itu. Tak ada cerita kitabnya Nabi Musa diterima oleh mereka, tak ada cerita kitabnya Nabi Isa diterima oleh mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kemudian kebenaran dan kebatilan? Itu. Sekarang Anda yakin enggak
bahwa kitab saudara itu berasal dari Musa? Tidak mungkin. Sedangkan yang di Indonesia saja, Bung, terakhir direvisi lagi tahun 2023. Bagaimana mungkin kitab saudara itu bahasa Indonesia, sedangkan Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani? Berarti abang yakin ya Al-Quran tidak direvisi ya? Gimana? Berarti abang yakin ya bahwa Al-Quran itu tidak direvisi ya? Al-Quran tak ada pernah direvisi Al-Quran. Oke, baik. Tadi saya sempat melihat bahwa Al-Quran itu direvisi 4 kali, Bang. Apanya yang direvisi? Ya, itu ada di dalam penjelasannya itu bahwa sudah berapa kali? 4 kali direvisi ya. Oke, saya jelaskan kepada saudara. Ketika kemudian diceritakan bahwa Al-Quran dikatakan bahwa direvisi, ini tidak ada kemudian pernyataan di dalam Al-Quran itu yang dirubah. Tidak ada. Terus yang kalau dirubah itu apa direvisi? Kenapa? Kalau yang direvisi itu apa? Al-Quran atau terjemahannya itu dulu? Ya itu terjemahannya lah. Nah, terjemahannya berarti bukan firman Tuhan kan? Bagaimana anda mengatakan bahwa bukan firman Tuhan? Tulisan Arabnya di atas, terjemahannya di bawah. Nah, kalau berubah cara terjemahan dengan bahasa aslinya, itu kan sudah direvisi, Bang. Saudara, yang direvisi itu terjemahan, bukan firman Tuhannya yang direvisi. Terus Anda mengamini kalau direvisi terjemahannya? Terjemahan direvisi, iya. Karena bahasa Indonesia kemudian mengalami perubahan. Harusnya kan terjaga. Tidak dicampur aduk, Bang. Yang terjaga itu firman Tuhannya. Nggak bisa ada yang kemudian merevisi Quran, itu nggak ada. Siapa yang bisa merevisi Quran? Tak ada Al-Quran direvisi. Terjemahannya mungkin, karena terjemahan itu adalah bahasa manusia. Oke ya. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama saudara. Belajar lagi. Cari ilmu dulu lah baru balik lagi ya. Siap. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama. Silakan teman-teman yang lain dilanjut. Ya, selamat malam Kak Nadia. Kak Nadia, selamat malam. Wah, tidur kali ya. Tidur ya. Pastinya kalau udah diterangin kayak gitu ya mikir dong. Jangan langsung kabur, mikir, pakai akalnya. Udah menyadari bahwa yang kau imani selama ini adalah tulisan jahil tangan manusia, mikir, cari yang bener gitu loh. Pergi aja nggak ada perubahan. Ntar kembali besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Udah tahu yang dia imani salah, nggak mau mikir. Aduh, ini orang mau kemana ini? Kasih ilmu bukannya berterima kasih lah, semuanya pergi aja. Lama-lama juga nih, kunci dongkrak gue salah gunain malam-malam nih. Panggil yang lain yang bisa mikir. Erang karena anak merasa kasih pangajar dari sinang kelingi. Pintar menyalahkan, tapi kesalahan nggak diakui. Menyalahkan yang benar, kesalahannya dipelihara. Asal. Mana Bunda Rama ini? Bikin kopi dulu Bunda. Bunda, bikin kopi dulu.
Lanjut. Para kali oten. Aduh. Masya Allah. Bikinin lu kopi banyu mah biar nggak ngantuk. Ya siap. Banyu mah lagi di Turki. Jauhnya. Brokola Mbak Kumbang. Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Ayo. Yang naik yuk. Siapa tadi di banyak kali omongannya Kristen tadi di mana? Kasih Mbak Kumbang. Ayo San. Kristen Muslim. Ayo. Ayo. Halo, selamat pagi semua. Wah, laki-laki ternyata. Gue pikir